Julius Caesar meninggal pada 15 Maret 44 sebelum Masehi di sebuah gedung Senat Roma. Ia tidak dibunuh oleh musuh asing, melainkan oleh para senatornya sendiri, orang-orang yang setiap hari duduk bersamanya, berbicara dengannya, dan menyebut diri mereka sebagai pelindung Republik. Kematian itu sering dianggap sebagai upaya menyelamatkan Republik Romawi, namun justru menjadi awal dari kehancurannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Torniamo all'argomento. Gaius Julius Caesar lahir pada 13 Juli 100 sebelum Masehi di Roma dari keluarga bangsawan tua bernama gens Julia. Keluarganya mengklaim sebagai keturunan Dewi Venus, tetapi dalam kenyataan politik Roma, klaim itu tidak banyak berarti. Keluarga Kaisar tidak kaya dan tidak memiliki pengaruh yang besar. Sejak kecil, Kaisar hidup di tengah ketegangan politik antar dua kelompok besar, yaitu Optimates yang mewakili kepentingan bangsawan konservatif dan Populares yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kaisar sejak awal memilih berpihak pada Populares, sebuah pilihan yang sangat berbahaya bagi Kaisar. Pada tahun 82 sebelum Masehi, Roma dikuasai oleh diktator Lucius Cornelius Sulla. Kaisar diminta menceraikan istrinya Cornelia karena hubungan politiknya dengan musuh Sulla. Kaisar menolak perintah itu. Akibatnya, ia kehilangan jabatan, hartanya disita, dan nyawanya pun terancam. Ia terpaksa melarikan diri dan hidup bersembunyi. Banyak sejarawan yang mencatat bahwa Sulla akhirnya mengampuninya dengan enggan, sambil memperingatkan bahwa di dalam diri Kaisar terdapat ambisi besar yang suatu hari akan menjadi ancaman bagi Roma. Setelah situasi mereda di Roma, Kaisar menempuh jalur militer dan pendidikan. Pada tahun 75 sebelum Masehi, dalam perjalanan menuju Rhodes untuk mempelajari retorika, ia diculik oleh bajak laut Kilikia. Peristiwa ini sering dianggap sepele, namun justru menunjukkan karakter Kaisar yang sesungguhnya. Selama ditawan, ia memperlakukan para bajak laut seolah mereka bawahannya, bahkan mengejek jumlah uang tebusan yang akan mereka minta. Setelah dibebaskan, Kaisar benar-benar kembali dengan pasukan dan menepati janjinya untuk menghukum para penculiknya. Dari peristiwa ini terlihat bahwa Kaisar adalah sosok yang tidak melupakan penghinaan dan selalu menepati ancamannya. Karir politik Kaisar mulai naik secara perlahan, namun pasti. Ia menjabat sebagai Quaestor, lalu Aedile, dan akhirnya terpilih sebagai Pontifex Maximus, imam tertinggi Roma pada tahun 63 sebelum Masehi. Jabatan ini memberinya pengaruh besar, baik secara politik maupun simbolis. Namun titik balik terbesarnya terjadi pada tahun 60 sebelum Masehi, ketika ia membentuk aliansi politik dengan dua tokoh paling kuat di Roma, yaitu Gnaeus Pompeius Magnus atau Pompei, jenderal paling sukses di Roma, dan Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di Republik. Aliansi ini dikenal sebagai Triumvirat pertama. Melalui kesepakatan ini, Kaisar diangkat menjadi gubernur wilayah Gallia antara tahun 58 hingga 50 sebelum Masehi. Ia memimpin serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Gallia. Dalam perang ini, Kaisar menaklukkan wilayah yang sangat luas, meliputi Prancis modern, Belgia, dan sebagian Jerman. Ia menghadapi puluhan suku dan perlawanan yang sengit, namun berhasil memenangkan hampir semua pertempuran besar. Musuh terbesarnya adalah Vercingetorix, pemimpin suku Arverni yang hampir berhasil menyatukan bangsa Gallia melawan Roma. Puncak perangnya pun terjadi pada tahun 52 sebelum Masehi dalam pengepungan Alesia. Kaisar berada dalam posisi sangat berbahaya karena pasukannya terkepung di dalam benteng, sementara pasukan bantuan Gallia datang dari luar. Dalam kondisi ini, Kaisar memerintahkan pembangunan dua lapis benteng, satu menghadap ke dalam dan satu keluar. Strategi ini berhasil dan Vercingetorix akhirnya menyerah. Kemenangan ini menjadikan Kaisar pahlawan di mata rakyat Roma, namun sekaligus menimbulkan ketakutan di kalangan Senat. Tepat setelah kematian Crassus pada tahun 53 sebelum Masehi, dalam pertempuran Carrhae, aliansi Triumvirat pun runtuh. Pompei berpihak pada Senat dan memerintahkan Kaisar untuk kembali ke Roma tanpa membawa pasukan. Kaisar menyadari bahwa kepulangannya tanpa perlindungan berarti akhir karir dan kemungkinan kematian. Pada 10 Januari 49 sebelum Masehi, Kaisar mengambil keputusan bersejarah dengan menyeberangi sungai Rubicon bersama dengan legiun-legionnya.
Tindakan ini secara hukum berarti pemberontakan dan memicu perang saudara. Perang saudara pun mencapai puncaknya pada tahun 48 sebelum Masehi dalam pertempuran Pharsalus. Meski kalah jumlah, Kaisar berhasil mengalahkan pasukan Pompei. Pompei pun melarikan diri ke Mesir, tetapi dibunuh atas perintah Ptolemaios ke-13. Ketika kepala Pompei diserahkan kepadanya, Kaisar dikatakan merasa sedih, bukan puas, karena ia tidak menginginkan kematian mantan sekutunya sendiri. Di Mesir, Kaisar bertemu Cleopatra ke-7. Hubungan mereka bersifat politik dan personal. Setelah menstabilkan situasi Mesir, Kaisar kembali ke Roma sebagai penguasa tunggal. Ia diangkat sebagai diktator pada tahun 46 sebelum Masehi dan kemudian sebagai diktator seumur hidup pada tahun 44 sebelum Masehi. Selama masa ini, Kaisar melakukan berbagai reformasi penting, termasuk penyusunan kalender Julian, reformasi hukum, pembagian tanah bagi veteran, dan perluasan kewarganegaraan Romawi. Namun di satu sisi, kekuasaan Kaisar yang semakin besar membuat banyak senator merasa terancam. Mereka takut Roma akan berubah dari republik menjadi monarki. Pada 15 Maret 44 sebelum Masehi, sekelompok senator yang dipimpin oleh Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus melancarkan rencana pembunuhan. Kaisar ditusuk sebanyak 23 kali di dalam gedung Senat. Ia meninggal di kaki patung Pompei, musuh lamanya. Kematian Julius Caesar tidak menyelamatkan Republik Roma. Justru setelah itu, Roma tenggelam dalam perang saudara yang jauh lebih besar. Keponakan sekaligus anak angkatnya, Octavianus, akhirnya muncul sebagai pemenang dan menjadi Kaisar Augustus, Kaisar pertama Romawi. Sejak saat itu, Republik benar-benar berakhir. Julius Caesar tidak pernah menyebut dirinya raja, namun tindakannya membuka jalan bagi lahirnya kekaisaran Romawi. Namanya menjadi gelar kekuasaan yang digunakan berabad-abad setelah kematiannya. Kaisar mati sebagai manusia, tetapi warisannya mengubah dunia untuk selamanya. Buat teman-teman yang udah nonton video gua, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, supaya gua makin semangat upload juga. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Saya Abidin, pamit undur diri.